Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ini merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben sendiri dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut dengan palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi menjadi abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar atau ngaben dan cara menanam ke dalam tanah atau metanem. Tujuan dari upacara ngaben sendiri ialah untuk mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabudha di alam, dan bagi atma dapat mempercepat menuju alam pitra. Secara khusus, ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben sendiri merupakan proses pengembalian unsur panca Mahabudha kepada Sang Pencipta. Menurut Emi Handayani, tari pendet adalah salah satu tarian yang paling tua di Bali, yang sudah ada sejak tahun 1950. Awal mula tarian ini muncul adalah sebagai tarian sembahan yang dilakukan ketika sembahyang di pura. Tarian ini ditujukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa di bumi. Tari pendet adalah hasil dari gubahan maestro seni tari dari Bali yang bernama Iwayan Rindi. Tarian yang sakral dan religius ini akan ditarikan oleh wanita dari berbagai kalangan usia. Di era modern, fungsi asli dari tarian ini mulai berubah. Sekarang, tari pendet digunakan sebagai sarana pertunjukan dan juga ucapan tarian penyambut atau selamat datang. Tari ini biasanya diiringi oleh gamelan gong kebiar. Gerakan yang ada pada tari pendet memiliki ciri tersendiri. Gerakan mata dari kanan ke kiri atau nyendet. Gerakan ini biasanya menyesuaikan tempo musik pengiring. Dalam membawakan tari ini biasanya penari diharuskan bermimik wajah ekspresif. Gerakan leher pada tarian pendet yaitu dengkek dibagi atas beberapa bagian, mulai ulu wangsul atau gerakan gelengan halus dan ngotak atau gerakan gelengan tegas. Properti yang digunakan penari pendet yaitu kemben yang umumnya berwarna emas, tapi atau kain bercorak batik khas Bali. Pemakaian tapi juga dilengkapi sabung stagen di pinggul sebagai pengencang dan pengikat kain tapi. Selendang atau kancik prade biasanya berwarna kuning dan merah. Mahkota yang merupakan properti wajib tetapi disesuaikan dengan tujuan pertunjukan. Properti terakhir adalah bokor yang merupakan nampan berbentuk cekung dengan tepian lebar berisi bunga bermacam-macam warna dan janur kuning. Dalam pementasan, bokor dipegang pada tangan kanan penari. Salah satu pakaian adat Bali yang sering dikenakan pada kegiatan tradisional Bali yaitu kebaya Bali. Kebaya Bali adalah pakaian adat yang dikenakan oleh perempuan-perempuan Bali. Kebaya Bali ini sebetulnya bisa dibuat dari berbagai jenis bahan. Namun, menambahkan renda adalah salah satu favorit para perempuan Bali. Biasanya, kebaya Bali akan dikenakan dengan korset. Korset ini umumnya dikenakan di bagian bawah dan dipakai oleh perempuan Bali yang lebih tua. Umumnya warnanya beragam dan cukup mencolok mata. Kebaya Bali identik dengan warna-warna ini memiliki nilai filosofi, yaitu untuk menggambarkan keceriaan sekaligus keagungan perempuan di Bali. Masyarakat Bali memiliki banyak sekali upacara adat dan juga keagamaan, mulai dari upacara bersifat suka, duka, dan keagamaan. Maka dari itu, kebaya menjadi salah satu pakaian yang penting dalam kehidupan perempuan di Bali.
Jika mengikuti upacara adat yang bersifat suka, biasanya perempuan Bali menggunakan warna-warna kebaya yang cerah. Sedangkan untuk upacara adat yang bersifat duka, kebaya yang digunakan oleh perempuan Bali cenderung berwarna gelap. Warna gelap ini dikarenakan identik dengan rasa sedih. Mereka juga tidak menggunakan riasan ataupun menyanggur rambut mereka. Selain karena upacaranya bersifat kesedihan, mereka juga tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan penampilan mereka. Selain upacara adat, kebaya digunakan oleh para perempuan Bali untuk kegiatan keagamaan. Salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali adalah pergi ke pura. Kebaya juga digunakan pada hari Piodalan di suatu pura. Menurut Dia Larasti, tari gandrung Lombok merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat yang biasa dijumpai pada kalangan suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pertunjukan tari ini menunjukkan luapan sukacita dan harapan suku Sasak. Biasanya, tari gandrung Lombok dilakukan dalam perayaan desa setelah masa panen padi. Awalnya, fungsi tarian ini dipertunjukkan sebagai bagian hiburan untuk para prajurit pada saat pulang dari medan perang. Seiring perkembangan zaman, tari gandrung Lombok menjadi tradisi bagi masyarakat di sana. Makna dari tarian tersebut, tari gandrung Lombok mengambil peniruan ide dan improvisasi gerak dari alam dan dibentuk menjadi sebuah karya tari. Tari gandrung bagi masyarakat suku Sasak diwujudkan melalui dunia makna yang secara signifikan berada dalam sistem ideasional yang juga terrefleksikan dalam interaksi sosial. Sistem ideasional yang dimaksud adalah konteks berpikir serta gagasan-gagasan para pelaku pertunjukan tari gandrung. Dalam perspektif ini, tari gandrung digunakan sebagai media untuk melepaskan harapan dan sukacita. Nyonggolan merupakan salah satu adat istiadat yang menyertai rangkaian acara dalam proses perkawinan. Nyonggolan merupakan tradisi yang sangat unik karena sepasang pengantin menggunakan baju pengantin dan diarak menuju tempat orang tua pengantin wanita sambil berjalan kaki. Pengantin dan keluarga yang ditemani para tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemuka adat beserta sanak saudara berjalan keliling desa. Dalam pelaksanaan nyonggolan yang sering dijumpai ini tidak dilakukan secara harfiah, tetapi biasanya dilakukan bersama rombongan masyarakat. Kemudian dalam upacara nyonggolan biasanya menggunakan alat musik gendang belek, rebana, dan lain sebagainya. Nyonggolan diartikan sebagai tradisi masyarakat Sasak, juga merupakan sebuah bentuk pengumuman bahwa pasangan tersebut sudah resmi menikah. Selain itu juga bagi mempelai yang melaksanakan prosesi ini sering disebut sebagai Raja Sejelo. Tujuan dari prosesi penyongkolan ini adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai tersebut ke masyarakat, bahwa yang mana mereka telah berstatus suami istri, agar supaya kedua pasangan ini tidak lagi bermain mata dengan orang lain, atau menghargai pernikahan yang telah mereka laksanakan, dan memberitahukan pada kalangan kerabat maupun masyarakat di mana mempelai perempuan tinggal. Oleh karena itu, seluruh rangkaian acara pernikahan dilaksanakan di pihak mempelai laki-laki. Pakaian adat Rimpu. Rimpu adalah budaya cara berpakaian yang ada di suku Bima, Nusa Tenggara Barat. Rimpu pertama kali muncul pada tahun 1554 Masehi, yang mana kemunculannya bersamaan dengan masuknya Islam di Kesultanan Bima. Pada era kesultanan diwajibkan bagi kaum wanita muslim untuk berhijab. Hijab yang mereka pakai saat itu yaitu rimpu. Rimpu artinya menutup. Rimpu terdiri dari dua sarung. Sarung yang pertama diletakkan di bagian tubuh bawah dan dikaitkan, lalu sarung yang kedua dililitkan di area kepala. Ada dua cara penggunaan rimpu berdasarkan status. Yang pertama ada rimpu cili atau empida,
untuk yang masih gadis atau belum berkeluarga. Rimpu model ini terdapat penutup muka bak cadar. Lalu yang kedua ada rimpu colo, dipergunakan bagi yang sudah berkeluarga. Pada model ini tidak terdapat penutup muka, hanya berbentuk seperti hijab.